Shalom saudara, kita boleh dimungkinkan oleh Tuhan berjumpa lagi hari ini Senin 3 Mei 2021. Terpujilah Engkau Tuhan atas semuanya ini. Betapa kami tidak mampu hitung satu persatu karunia hidup yang Kau telah perkenankan bagi kami hingga saat ini. Kami hanya mampu bersyukur di dalam doa kepadamu sebagai napas hidup kami kepada Allah. Saat ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Layakkan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Mazmur 80 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Namun saya akan membacakannya mulai dari ayatnya yang ke-14. Berkata, Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Demikian saudara firman Tuhan yang diperkenankan bagi kita membaca, mendengar, untuk kita hayati dan pegang bagi kehidupan beriman kita hari ini. Mau menyapa saya dan Anda dengan satu pokok perenungan, doa yang meraih hati Allah. Saudara, bagaimanakah Anda menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan? Apakah hanya semata mengutarakan pergumulan dan kebutuhan Anda? Pemazmur saudara, bukan hanya memohonkan pengampunan dan pemulihan Tuhan akan penderitaan umat karena hukuman Allah, tetapi doa yang dipanjatkannya ditujukan untuk membangkitkan rasa sentimental kasih Tuhan kepada umatnya. Inilah doa yang indah, doa yang menggambarkan betapa dekatnya hubungan manusia dengan Allah, sehingga tidak ada yang terselubung di dalam hatinya untuk diungkapkan secara terbuka. Doa pemazmur berpusat pada agar Allah memulihkan mereka. Ayat 4 dan ayat 8 serta 20, hal itu diungkapkan. Dari keadaan yang jauh dari Tuhan, pemazmur merasa sangat dekat terpaut dengan Allah. Justru di dalam doa, ketika realita kehidupan yang ia alami begitu pahit dan tertekan, yang membuat dia menangis meratap. Pada bagian pertama saudara, ayat 2 sampai 4, pemazmur mulai dengan menyapa Allah sebagai Gembala Israel. Kita boleh membandingkan itu dengan Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2 dan 4 perikop kita dikatakan yang senada. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung, kesaksian Asap Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manase, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Luar biasa saudara, ungkapan pemazmur ini menggambarkan kuasa Tuhan yang spektakuler di dalam kehidupannya, di dalam imannya, di balik ketidakmampuannya.
Sebenarnya saudara, Tuhan telah mempercayakan tugas menggembalakan umat kepada raja. 2 Samuel pasal 7. Namun para raja telah gagal. Maka hanya Tuhan saja satu-satunya adalah andalan. Menyapa Tuhan sebagai yang hadir dan bertahta di tengah-tengah umat. Secara simbolis, bertahta di tabut perjanjian dan tutup pendamaian di ruang maha kudus, bait Allah. Pemazmur rindu Allah hadir kembali di pusat kehidupan umatnya, yaitu di bait Allah. Pada bagian kedua saudara, ayat 5 sampai ayat 8, pemazmur minta Tuhan meredakan amarahnya karena para musuh telah mencela mereka. Mereka telah dipermalukan. Kiranya Tuhan memulihkan jati diri mereka. Pada bahagian yang berikut, yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Pemazmur menyapa Tuhan sebagai petani yang telah berjerih lelah menanam. Mereka bagaikan pohon anggur di tanah miliknya. Namun karena buahnya asam, Tuhan telah membuang mereka, bahkan membiarkan orang lain menjara kebun anggur Tuhan. Maka permohonan pemazmur adalah agar Tuhan kembali peduli pada kebun anggur miliknya dan memulihkan milik kepunyaannya. Pemazmur rindu saudara, rindu akan sinar kemuliaan Allah, berkenan menerangi mereka lagi. Ayat 2b, 4, 8, dan 20. Nah, adakah doa yang lebih indah daripada doa yang bukan hanya meminta, tetapi yang meraih hati Allah, yang menyentuh hati Tuhan, dan yang membangunkan kembali relasi yang telah rusak oleh dosa, tetapi kasih Tuhan tetap terbuka bagi umatnya. Mari kita berusaha dengan segala keterbukaan dan ketulusan kita dan keterbatasan kita untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan secara dekat, secara personal di dalam doa, sehingga hatinya Tuhan kita berhasil guide, menyentuh Dia, dan wajahnya kembali berpaling kepada kita, dan itu menandakan bahwa damai sejahtera sedang menyinari kita, dan juga kehidupan akan kembali mereka. Pemulihan akan terjadi bagi kehidupan umatnya dan memberikan kita semangat baru, kekuatan baru di dalam iman yang tetap bersinar kepada Allah. Apapun realita yang kita hadapi, setelah itu kita akan mampu saudara, karena sinar wajah Tuhan kembali mereka kepada kita, yang membuat kita optimis dan tetap berdoa kepadanya. Namun doa kita tidak hanya sekedar mengungkapkan permohonan, tetapi meraih hati Allah. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Mampukan kami memetik maknanya bagi kehidupan kami, baik pribadi, dalam rumah tangga kami, dan bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur betapa Tuhan masih mengaruniakan kami hidup dan kekuatan fisik rohani sampai saat ini. Kami akan mau melanjutkan aktivitas kami, rencana, karya, usaha, dan juga berbagai hal yang tidak melanggar kehendak-Mu. Sebelum kami melangkah jauh, kami berserah kepadamu. Berperkaralah Tuhan keputusan-Mu yang jadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh keluarga kami di mana saja dalam segala keadaan. Kiranya mereka tetap ada di dalam rel bersama dengan kuasa dan kasih Tuhan. Apa yang mereka pikirkan, rencanakan, lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga mereka boleh menikmati pemeliharaan, penyertaan, dan kuasa kasih Tuhan dalam hidupnya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh kehidupan kami hari ini sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan,
dan keluarga kami Engkau yang berperkara dan akan menjamin kami sehingga kami bersuka cita mengangkat pelayanan itu terus menerus di mana Tuhan percayakan kami untuk hidup. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergelut di dalam sakit penyakit, baik yang ada di rumah sakit mengerang di dalam kepedihan penderitaan mereka untuk sembuh, maupun yang ada di ruangan khusus, isolasi, atau di rumah-rumah mereka. Oh Bapa di sorga, jamalah tubuh mereka, dengarlah doanya, jeritan hatinya, pertimbangkanlah ketaatan imannya kepadamu Tuhan untuk mendapatkan kelegaan dan kesembuhan. Kasihani mereka, jamah tubuhnya Tuhan, dengarkan tangis jeritannya sehingga mereka mendapatkan pemulihan itu yang selalu ada kemungkinan di dalam Tuhan. Itulah percaya kami. Kami berdoa bagi mereka yang berbeban hidup karena duka cita. Hiburkan Tuhan, lepaskan dari pergumulan itu agar hati mereka tetap percaya dan condong kepadamu dalam segala situasi. Termasuk saudara-saudara kami yang bergelut di dalam pergumulan karena bencana alam di berbagai tempat termasuk di Nusa Tenggara Timur. Juga korban atau keluarga yang ditinggalkan dari korban kapal selam yang hilang Nanggala 402. Engkau hiburkan seluruh keluarga, Engkau tenangkan mereka, Engkau cerahkan hati dan pikirannya. Kami berdoa Bapa di sorga bagi mereka yang mengalami kehilangan harta benda, kehilangan milik mereka, kehilangan tempat tinggal karena kebakaran. Oh Tuhan, tolong Engkau memberikan solusi bagi mereka, ketenangan, kejernihan, dan iman yang tidak putus asa dalam menghadapi semua ini. Selalu ada solusi yang terbaik. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, berkatilah Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang berbahagia karena hari ulang tahun pribadinya, hari ulang tahun pernikahannya, hari yang bersejarah di dalam kehidupan mereka. Pada saat mereka menikmati ini, mereka tidak melupakan Tuhan dalam sepanjang kebahagiaannya. Kami berserah Tuhan untuk seluruh hidup kami, rencana kami. Kami bawa di dalam kasih sayang-Mu, dalam kuasa Tuhan sendiri, di dalam doa bersama-sama. Dan ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon semuanya ini. Amin.